Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Saya akan menyampaikan tugas makalah mata kuliah seminar pembandingan bidang kesehatan dengan topik perbandingan hukum pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent di Indonesia dan Amerika Serikat. Abstrak. Perkembangan terpenting dalam hak pasien adalah di Indonesia dan Amerika Serikat terkait doktrin informed consent. Menganut sistem hukum Eropa kontinental, doktrin informed consent di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut juga diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan medis. Doktrin ini mengharuskan dokter untuk berbagi informasi tertentu dengan pasien sebelum meminta persetujuan mereka untuk pengobatan. Pengadilan di Amerika Serikat menggunakan istilah persetujuan yang diinformasikan untuk menggambarkan kewajiban dokter untuk memberikan informasi. Akibat hukum, jika tidak diberikan informed consent dianggap sebagai tindakan pelecehan atau sengaja terhadap pasien. Menurut rule of the law di Amerika Serikat bahwa dokter harus membuka semua informasi tentang semua fakta yang diperlukan sehingga pasien dapat menentukan pilihan pengobatan yang tepat. Rule of law dalam sistem hukum Anglo-Saxon mirip dengan tindakan melawan hukum dengan sistem hukum Eropa kontinental. Artikel ini membahas studi komparatif tentang persetujuan yang diinformasikan dalam undang-undang dan peraturan kesehatan Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat. Latar belakang. Perbandingan hukum deskriptif melibatkan penggambaran berbagai fakta hukum yang ditemukan di berbagai negara. Perbandingan tidak ada hubungannya dengan hasil perbandingan. Fungsi utama dari perbandingan hukum deskriptif ini adalah untuk menemukan perbedaan masalah hukum antara dua atau lebih sistem hukum. Bagi Carter Grade ini tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk penelitian hukum. Carter Grade dalam buku Comparative Law edisi kedua halaman 9 menyatakan perbandingan hukum deskriptif berbeda dengan perbandingan hukum yang dapat digunakan karena lebih spesifik digunakan untuk menganalisis perbedaan hukum antara dua atau lebih negara atau kawasan, dan perbedaan ini tidak secara langsung mengarah pada penyelesaian masalah yang ada, tidak peduli apakah abstrak atau praktis. Perbandingan ini tidak memiliki tujuan lain selain memberikan informasi, dan orang yang melakukan penelitian tidak berkewajiban untuk menentukan tindakan yang harus diambil dalam menanggapi hasil penelitian. Amerika Serikat adalah negara diversifikasi yang memprakarsai lahirnya hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memiliki hak yang sama dengan
yang terkandung dalam Bill of the Right yang dimuat dalam Konstitusi Amerika Serikat dalam pasal 21 pasal pertama deklarasi tersebut dalam sistem hukum kesehatan hak asasi manusia berkaitan dengan hak pasien. Dalam hal hak pasien, perkembangan terpenting di Amerika Serikat adalah teori persetujuan yang diinformasikan. Awalnya doktrin informed consent pada tahun 1947 dalam Nuremberg Code. Nuremberg Code diterapkan pada percobaan manusia. Dewasa ini berlaku juga untuk perawatan medis. Doktrin ini mengharuskan tenaga kesehatan untuk berbagi informasi tertentu dengan pasien sebelum meminta persetujuan mereka untuk pengobatan. Undang-Undang Hak Pasien American Hospital Association 1972 pada dasarnya menyatakan pasien memiliki hak untuk menerima dan menolak dasar perawatan dan mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi dari dokter mereka. Sebelum menyetujui untuk mengambil tindakan medis, ini melibatkan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang merupakan dasar dari hak asasi manusia. Dan untuk mengetahui pasien tentang penyakitnya dan tindakan medis apa yang diambil terhadapnya. Hak pasien yang pertama kali disebut dalam beberapa literatur Indonesia tentang hukum praktis adalah hak untuk mengetahui dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, pasal 56 secara jelas mengatur bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak untuk menerima dan memahami sebagian atau seluruh upaya bantuan yang akan diberikan kepadanya setelah ia memahami informasi tersebut. Oleh karena itu, hak informed consent merupakan perwujudan dari dua hak pasien. Informed consent adalah kesepakatan antara petugas kesehatan dan pasien. Secara etimologi, akad disebut muhadat ittifaq, akad dalam bahasa Arab, atau akad dapat diartikan sebagai perbuatan satu atau lebih orang yang mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. Perumusan masalah. Dari uraian di atas, maka dapat ditentukan bahwa permasalahannya adalah bagaimana perbandingan dari aspek hukum dalam pelaksanaan informed consent di Indonesia dan Amerika. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni penelitian yang secara sistematis menjelaskan aturan-aturan terkait kategori hukum tertentu serta melakukan analisa hubungan antara peraturan-peraturan tersebut. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Tentu saja karena penelitian ini ditujukan hanya pada dokumen-dokumen hukum dan literatur hukum lainnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan atau isu yang sedang dihadapi. Hasil penelitian dan pembahasan. Pengertian doktrin informed consent. Mengetahui berarti telah diberitahukan, telah dikomunikasikan, atau telah diberitahukan. Persetujuan berarti seorang telah diberikan persetujuan untuk melakukan sesuatu intinya. Informasi consent adalah proses komunikasi, bukan bentuk pemulir. Ini hanya pemulir dokumen yang membuktikan interaksi
antara pasien dan dokter. Undang-undang menetapkan bahwa praktisi kesehatan wajib mengungkapkan dan menginformasikan 3 aspek dasar pengobatan perawatan. Yang pertama, prosedur. Prosedur menjelaskan diagnosis dan prosedur serta tindakan yang akan direncanakan. Alternatif atau tindakan, risiko bila dilakukan dan tidak dilakukan. Informan concern atau diterjemah sebagai perilaku medis yang disetujui, mengacu pada persetujuan yang diberikan oleh pasien atau kerabat dekat mereka setelah penjelasan lengkap tentang perilaku medis atau yang akan dilakukan pada pasien. Perilaku medis mengacu pada perilaku medis berupa pencegahan, diagnosis, pengobatan, atau rehabilitasi yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasiennya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan dalam peraturan pemerintah nomor tersebut mewajibkan setiap tenaga kesehatan untuk menghormati hak pasien, termasuk hak untuk mengetahui dan hak atas persetujuan. Ada 3 kriteria persetujuan yang sah, ya, informan, kompeten, dan voluntary. Aspek hukum informan consent di Indonesia. Di Indonesia menganut sistem Eropa kontinental sebagai bagian dari peninggalan jajahan Belanda yang didasarkan pada pengertian kodifikasi, yaitu semua undang-undang dikodifikasi menjadi hukum perundang-undangan, meskipun putusan hakim sebelumnya tidak sekuat putusan negara Anglo-Saxon dan juga putusan hakim sebelumnya yang sering disebut dengan jurisprudensi. Dalam praktiknya, hukum kesehatan telah mengadopsi baik sistem hukum yang berasal dari benua Eropa maupun sistem Anglo-Saxon yang telah digunakan secara lebih luas berdasarkan pada sosial, budaya, agama, dan filosofi nasional. Di Indonesia, kasus Muhyiddin di Sukabumi menjadi tonggak perkembangan doktrin informan consent dan kemudian dikeluarkan Fatwa ID nomor 319-P-BA tahun 1988 dalam Permenkes nomor 585 Permenkes/Per/9/1989 disetujui tindakan medis terkait. Kasusnya dimulai dengan seorang dokter yang dimodifikasi secara genetik. Hussein tidak menjelaskan bahwa risiko operasi mata adalah mata pasien akan tampak cekung. Pasien Muhyiddin menggugat dokternya melakukan tindakan ilegal, yaitu dengan bola mata Muhyiddin. Di Indonesia belum ada undang-undang yang bisa dijadikan acuan sehingga tidak bisa dikembangkan. Doktrin informed consent melibatkan masalah hak asasi manusia, sehingga pengawasan paling baik dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan Keputusan Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanggal 8 tahun 1999. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan secara jelas mengatur hak-hak utama pasien, yaitu setiap orang berhak menerima dan menolak untuk menerima dan memahami sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah ia mengerti informasi
Oleh karena itu, hak informan consent merupakan perwujudan dari dua hak pasien. Persetujuan pasal 36 tahun 2009 tentang kesehatan higienin tentang kesehatan dalam gugatan Undang-Undang Nomor 30 tertuang dalam beberapa pasal, yaitu pasal 44 tentang pengujian teknis atau pengujian produk teknis pada manusia. Pada pasal 44 tentang persetujuan transplantasi organ atau jaringan. Pasal 65 dan pasal 75 tentang aborsi, pasal 119 tentang otopsi klinik, dan pasal 120 tentang otopsi. Kurangnya informan consent juga dapat diklasifikasi sebagai unrehmatic yang diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Setiap pelanggaran hukum akan merugikan orang lain dan pelakunya wajib mengganti kerugian. Dalam hal bukti hukum, ada doktrin orang yang berbicara dengan dokter dalam perbuatan tidak senonoh atau res explat loquitur. Prinsip ini dapat diterapkan di Indonesia dalam KUHP melalui bukti dakwaan yang diperoleh hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengacu pasal 1915 KUH Perdata. Sementara itu, dalam Undang-Undang Acara Perdata, jika hakim berpendapat bahwa beban pembuktian harus ditanggung secara wajar oleh pihak yang merugikan pihak lain atau pembuktian terbalik. Ini mengacu pada pasal 1922 KUHP Perdata. Itu berlaku aspek hukum informan consent di Amerika. Masalah undang-undang persetujuan yang diinformasikan di Amerika Serikat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum negara lain. Mary A. Scondorf v. Society of the New York Hospital pada tanggal 14 April 1914 muncul dan diatur oleh Pengadilan Amerika Serikat Daya Tarik New York. Kasusnya sebagai berikut. Pada Januari 1908, Mary A. Scondorf datang ke rumah sakit New York karena dia merasa sakit perut. Rumah sakit yang dia kunjungi adalah Rumah Sakit Nirlaba dan organisasi amal. Dr. Barnett merawat dan memeriksanya. Dr. Barnett menemukan benjolan yang kemudian ditemukan sebagai fibroid. Dia berkonsultasi dengan Dr. Simpson yang merekomendasikan operasi untuk memastikan adanya tumor fibroid. Ether harus digunakan untuk pemeriksaan. Mary setuju untuk menggunakan ether, tetapi memberitahu Dr. Bartlett bahwa dia tidak ingin dioperasi. Di malam hari, dia dibawa dari bangsal dan dibawa ke bangsal bedah, tempat para perawat bersiap untuk operasi. Keesokan harinya, ketika pasien dalam keadaan koma, ether dikeluarkan dengan anestesi. Mary berkata bahwa ini dilakukan tanpa persetujuannya, tetapi ditolak oleh dokter dan perawat lain. Setelah operasi, menurut keterangan saksi mata, gangren berkembang di lengan kirinya dan beberapa jarinya harus diamputasi. Sakitnya luar biasa, jadi dia menggugat rumah sakit. Mary dikalahkan atas dasar bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip rumah sakit, Mary dikalahkan atas dasar bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Rumah sakit amal seharusnya tidak bertanggung jawab atas kelalaian para dokter dan perawatnya. Teori lain yang digunakan adalah jika tindakan yang diambil salah, pasien yang meminta bantuan dari badan amal tersebut dianggap telah melepaskan hak untuk menuntut. Setelah kasus Mary, kasus-kasus lain mulai bermunculan dalam jumlah yang besar. Rumah sakit Alan v. New Sinai yang terkenal 1980
ini diputuskan oleh hakim untuk meninjaunya. Pembedahan tidak boleh tanpa persetujuan tertulis atau lisan. Ini bukan hanya bentuk, ini merupakan hak dasar seseorang untuk mengontrol tubuhnya. Bahkan dalam hal berkaitan dengan bidang medis. Terserah pasien, bukan dokter. Putusan apakah akan melakukan operasi dan siapa yang akan melakukan operasi. Namun kecuali untuk situasi darurat. Situasi ini pasti mengancam nyawanya. Dan tujuan pengambilan tindakan bukanlah untuk kenyamanan. Istilah doktrin informed consent di Amerika baru dipergunakan dalam kasus Anglo v. Leland tahun 1957. Salgo yang menderita trauma tulang belakang menggugat Dr. Leland Stanford Jr. karena dia mengalami angiografi. Aorta translumbar tanpa memberikan informasi yang membadai. Pengadilan menggunakan istilah informed consent untuk menjelaskan kewajiban dokter untuk memberikan informasi. Pengadilan memutuskan bahwa Dr. Leland gagal memberikan informasi yang dibutuhkan pasien untuk memungkinkan pasien secara baik, secara bijak menyetujui pengobatan yang diusulkan, sehingga melanggar kewajiban kepada pasien. Dengan kata lain, pasien memerlukan informasi yang cukup tentang risiko, manfaat batasan, dan alternatif untuk membuat pilihan perawatan kesehatan yang tepat. Dalam percobaan ini, sebanyak 400 orang kulit hitam miskin yang tidak tahu karena tidak memiliki informasi digunakan sebagai subjek percobaan untuk mengetahui efek jangka panjang dari sipilis. Meskipun percobaan menyimpulkan bahwa penisilin cukup untuk mengobati sipilis, ratusan orang meninggal tanpa pengobatan yang disengaja. Sungguh tindakan yang tidak manusiawi, sehingga ketika insiden tersebut menyebar luas, maka Presiden Amerika Bill Clinton secara resmi meminta maaf. Kejadian ini mendorong terbitnya manuskrip berjudul The Belmont Report dalam perlindungan subjek manusia dalam riset biomedis, yang berisi petunjuk untuk melakukan penelitian yang melibatkan subjek manusia terhadap 3 prinsip. Yang pertama, menghormati orang dan mengakui martabat dan penentuan nasib sendiri. Nasib sendiri yang di sini dimaksud pasien. Empati atau kebaikan atau kemurah hati bertanggung jawab untuk melindungi umat manusia dengan memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko. Keadilan yudikatif mendistribusikan manfaat dan beban penelitian. Tanpa persetujuan yang diinformasikan, hal itu dapat menyebabkan penyimpangan oleh dokter atau profesional kesehatan lainnya, terutama jika tubuh pasien rusak atau terganggu mengenai konsekuensi hukum jika tidak memperoleh persetujuan yang diinformasikan. Orang sering mengutip dan mengikuti kata-kata terkenal dari Hakim Benjamin Cardozo, Amerika Serikat, yang menganggap operasi tersebut sebagai penyalahgunaan yang sengaja terhadap pasien. Dokter berkewajiban secara hukum untuk mengungkapkan informasi kepada pasien sehingga pasien dapat memilih rencana perawatan yang benar dan mendapatkan persetujuan mereka. Persyaratan hukum Amerika Serikat, dokter harus mengungkapkan semua informasi tentang semua fakta yang diperlukan, termasuk informasi tentang risiko, keuntungan, batasan, dan pilihan lain agar pasien dapat mengikuti Salpo V, Dewan Pengawas Leland Stanford Junior College. Menurut sistem hukum Anglo-Amerika, formulir information consent harus dicatat dalam rekam medis. Oleh karena itu, jika seorang dokter bekerja di rumah sakit, maka seluruh pegawai rumah sakit harus memahami prinsip hukum terkait pencatatan izin pasien dalam rekam medis. Penandatanganan perjanjian bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Hukum tort dalam sistem hukum Anglo-Saxon
sama dengan pelanggaran dalam sistem hukum Eropa kontinental yang dianut oleh Belanda dan Indonesia tort. Indonesia tort menurut Julius Lanrich suatu kesalahan hukum yang dilakukan terhadap orang atau benda milik orang lain yang terlepas dari kontrak mengakibatkan si pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal lain yang juga sama yaitu tanggung jawab pemilik barang atau kerusakan yang disebabkan oleh barang atau bangunan yang terdapat dalam pasal 1367 KUHP Perdata adalah sama dengan tanggung jawab penghuni di Anglo-Saxon, Anglo-System Saxon. Di negara Anglo-Saxon untuk dapat diterima yaitu penentuan dikenal syarat pembuktian 4D, yaitu dati harus ada kewajiban, dereliction of dati terdapat suatu penyimpangan dari kewajiban, damage ada kerusakan, dereliction ada suatu hubungan langsung. Persoalan terpenting dari hukum kesehatan adalah hak pasien sebagai pengguna layanan kesehatan. Pasien pertama yang disebutkan dalam beberapa dokumen adalah hak untuk mengetahui. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, hak tentang kesehatan secara jelas menyebutkan bahwa hak pasien adalah hak untuk memperoleh informasi, informan consent, dan hak untuk menolak berobat berdasarkan informasi atau informan refusal. Oleh karena itu, informan consent merupakan perwujudan dua hak pasien. Hak pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan akan terkait dengan kewajiban tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk melaksanakan haknya dalam sistem hukum Islam. Pemenuhan kewajiban lebih diutamakan daripada hak. Kesimpulan, sistem hukum Anglo-Saxon di Amerika Serikat menggunakan dewan juri yang dibentuk menurut adat atau common law yang berkembang dan banyak digunakan oleh putusan hakim jurisprudensi. Di Indonesia menganut sistem Eropa kontinental, bagian dari peninggalan jajahan Belanda yang didasarkan pada pengertian kodifikasi, yaitu semua undang-undang dikodifikasi ke dalam hukum perundang-undangan. Hak pasien adalah konsumen jasa untuk memperoleh informasi juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tanggal 8 Agustus 1999. Ketentuan yang lebih spesifik mengenai informan consent diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1990 tentang persetujuan tindakan medis yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Republik Indonesia Nomor 290 Permenkes per 3 Romawi tahun 2008 terkait tindakan medis yang disetujui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.